Pendidikan merupakan suatu hal yang dinamis. Seiring berjalannya waktu, konsep, strategi, kurikulum, materi, metode, sarana prasarana dalam proses pendidikan akan mengalami perubahan dalam rumusannya. Tak terkecuali pendidikan Islam. Nah, sampai saat ini belum ada konsep dan kesepakatan yang jelas terkait perumusan pendidikan Islam, sehingga perkembangan di berbagai daerah, negara, dan di dunia pun berbeda-beda. Meskipun demikian, pendidikan Islam menggunakan 3 istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk merumuskan pendidikan Islam. Ketiga hal tersebut adalah taklim, ta'dib, dan tarbiyah. Para pakar pendidikan Islam menggunakan ketiga istilah tersebut untuk membentuk suatu konsep pendidikan Islam yang kesemuanya bertujuan untuk membentuk manusia yang sebenar-benarnya atau insan kamil. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut kepada taklim. Apa itu taklim? Taklim berasal dari kata alama, berarti mengajar yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Selain itu, kata taklim juga berasal dari kata alama ya'lamu yang berarti mengucap atau memberi tanda. Kata taklim juga berasal dari kata alima ya'lamu yang berarti mengerti atau memberi tanda. Berdasarkan uraian akar kata taklim di atas, dapat dipahami bahwa taklim mengacu pada istilah sekarang yang disebut pengajaran. Pengajaran merupakan suatu usaha untuk mengenal dan memahami sesuatu dengan benar. Pengajaran memberikan pengetahuan dengan cara transfer knowledge. Murid memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Pengajaran ini untuk meningkatkan intelektualitas dan daya berpikir murid dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dalam pengertian lain, kata taklim memiliki konotasi khusus yang merujuk kepada ilmu, sehingga disebut sebagai pengajar ilmu atau menjadi orang yang berilmu, yakni mendorong dan menggerakkan daya jiwa atau akal seseorang untuk belajar menuntut ilmu, agar ia memiliki ide, gagasan, memahami hakikat sesuatu. Jadi, kata taklim dapat dimaknai secara khusus dengan memberikan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu ta'dib. Kata ta'dib diterjemahkan menjadi pelatihan dan pembiasaan. Kendati demikian, istilah ta'dib memiliki beberapa kata dasar berikut. Berasal dari kata adaba ya'dibu yang berarti melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Berasal dari kata adaba ya'dibu yang berarti mengadakan pesta atau jamuan atau berbuat dan berperilaku sopan. Bentuk kata kerja dari ta'dib yakni adaba yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberi tindakan. Berdasarkan pada kata dasar ta'dib, maka penggunaan ta'dib berorientasi terhadap pembentukan suatu perilaku sebagai penyempurna akhlak atau budi pekerti. Penggunaan istilah ta'dib sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadikanku yang terbaik." Berdasarkan hadis tersebut, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas mendefinisikan pendidikan Islam menggunakan istilah ta'dib karena memaknainya dengan mendidik yang berorientasi terhadap perubahan perilaku ke arah yang positif. Tarbiyah merupakan istilah yang baru muncul pada perempat kedua abad ke-20, sehingga menggunakan istilah tarbiyah tidak ditemukan dalam referensi klasik karena referensi klasik menggunakan taklim, ilmu, adab dan ta'zid. Istilah tarbiyah berasal dari 3 kata berikut: raba yarbi'u,
yang berarti tambah dan tumbuh. Raba ya rubu yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjadi, dan memelihara. Kesimpulan dari materinya yaitu taklim berorientasi pada pengajaran. Dengan kata lain, seorang guru hanyalah sebagai si penyampaian ilmu pengetahuan. Setelah menyampaikan, guru tidak lagi mengetahui dan bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah diterima muridnya. Sedangkan takdib berorientasi pada pendidikan dan pelatihan. Cakupan konsep takdib lebih luas dibandingkan taklim karena selain mengajar, guru juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai dalam aktivitas pembelajaran, juga memberikan pelatihan dan pembiasaan sehingga murid tidak hanya tahu dan paham terhadap ilmu, tetapi juga dapat melaksanakan ilmu yang telah didapat dalam aktivitas kehidupan. Sedangkan tarbiyah berorientasi pada pendidikan yang berkelanjutan, yaitu konsep jangka panjang dan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus atau berkelanjutan dalam kehidupan manusia. Cakupan tarbiyah lebih luas dari takdib dan taklim, merupakan bagian proses tarbiyah. Sekianlah kesimpulan dari materi kami.